Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Wulansari, NPM 2010097 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi makalah tindak pidana penipuan dengan modus travel umroh PT First Travel, diajukan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum dengan dosen Bapak Haswar Wijanarto SSMH. Terbelakang perkembangan teknologi pada zaman sekarang mengakibatkan perubahan dalam bisnis yang makin berkembang pesat. Dengan adanya teknologi, kita sebagai konsumen bisa dengan leluasa mencari dan memilih jenis ataupun keinginan yang kita inginkan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan persaingan untuk menjadi paling utama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, terutama pada perusahaan travel umroh yang ada di Indonesia. Mereka saling bersaing untuk menarik calon peserta umroh sebanyak mungkin untuk memakai jasa travel perjalanan mereka. Untuk menarik para calon jemaah umroh, media jasa melakukan promosi mulai dari harga, layanan, serta menawarkan diskon yang tidak sedikit. Ada pula jasa travel umroh yang menawarkan harga paket perjalanan umroh di bawah standar. Pada saat ini, kegiatan ibadah umroh sebenarnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, dan semua itu telah diterangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Di antara bisnis travel atau biro jasa yang melayani para calon jemaah untuk berangkat umroh, salah satunya itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa umroh, yaitu PT First Travel. Identifikasi masalah dalam makalah saya yang pertama itu bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pihak PT First Travel menurut UPK. Yang kedua, bagaimana hubungan bentuk hukum antara PT First Travel dengan jemaah. Yang pertama, jawabannya yaitu adapun hubungan hukum antara PT First Travel dengan konsumen jemaah umroh memuat hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan UPK, yakni pada pasal 4 membuat ketentuan hak konsumen dan pasal 5 membuat ketentuan kewajiban konsumen, sedangkan pada pasal 6 membuat ketentuan hak konsumen dan pasal 7 membuat ketentuan kewajiban pelaku usaha. Pasal 19 UPK merumuskan tanggung jawab pelaku usaha yang berbunyi, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jawaban identifikasi nomor 2 yaitu tanggung jawab hukum First Travel dengan bentuknya sebagai perseroan terbatas. First Travel merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karenanya, merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hubungan hukum antara First Travel sebagai perusahaan biro perjalanan umroh dengan calon jemaah, yakni hubungan hukum antara konsumen, produsen. Saat ini, perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh masyarakat, khususnya jemaah umroh dan haji yang resah akan travel penyelenggaraan travel ibadah umroh yang belum memberikan pelayanan terbaik bagi jemaahnya. Sebagai subjek hukum, First Travel memiliki tanggung jawab hukum atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap para calon jemaah haji. Dari aspek hukum, tanggung jawab hukum First Travel dapat dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administrasi. Di sini saya memilih contoh kasus penipuan dengan modus travel umroh. Dalam contoh kasus penipuan dengan modus travel umroh, saya mengambil contoh kasus hukum PT First Travel. Pada tanggal 1 Juli 2009 didirikan PT First Travel yang dipimpin oleh Andika Surajman sebagai direktur utama dan Anissa Destinasari Hasibuan sebagai direktur. Mereka merupakan suami istri. Dulunya PT First Travel hanya menawarkan biro perjalanan wisata, tetapi pada tahun 2011 Hal itu
UU ITE dengan modus travel ibadah umroh dengan melakukan penipuan secara online. Saran dari makalah saya itu, yang pertama, pemerintah diharapkan memperketat pengawasan terhadap agen-agen travel, khususnya agen travel jemaah umroh, sebab otomatis akan berurusan dengan banyak masyarakat, dan kasus PT First Travel yang telah menimbulkan kesalahan serta perbuatan melawan hukum tidak kembali terjadi kepada para biro perjalanan ibadah umroh karena sudah ada UPK yang diterapkan. Yang kedua, masyarakat secara umum hendaknya lebih selektif dalam memilih biro jasa perjalanan umroh. Jangan mudah tergiur dengan promo umroh murah yang ditawarkan tanpa ada informasi talangan dana yang jelas dan dipercaya. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi mencegah secara aktif atau meminimalisir terjadinya segala tindak kejahatan, terutama penipuan yang berkedok travel perjalanan umroh. Karena kejahatan tersebut sangat merugikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.